Bab 6 Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Quran Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayatnya 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Tolong perhatikan ayat ini. Sylvia Ardiansa. Buka mic. Ya, silakan dibaca. Yuk baca. Fakulu mimma razaqnakum haba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahum ta'budun. Ya. Khalifka. Artinya Khalifka. Buka mic. Khalifka. Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan kamu hanya menyembahnya. Oke. Ya, coba kita simak. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Kita artikan tiap kalimat. Fakulu, maka makanlah. Maka kulu makanlah mimma dari apa razaqakumullah. Razaqakum rezeki yang telah diberikan kepadamu Allah oleh Allah. Halalan yang halal, thayyiban yang baik. Thayyib itu baik. Washkuru dan bersyukurlah kalian nikmatallahi terhadap nikmat Allah in jika kuntum kalian adalah iyyahu kepadanya Allah ta'budun kamu menyembah. Perhatikan tiap kalimat, diharapkan kamu bisa mengartikan per kalimat. Ya, ayat ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Apa? Makanan yang halal dan haram. Ini adalah makanan yang halal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang halal. Bukan hanya halal saja, tapi apa? Di sini disebutkan thayyiban. Yang baik. Apa yang baik? Yang bergizi. Jadi yang bergizi, bersih. Ya, sama-sama makanan ya. Tapi kalau makanan itu kotor, ya nggak baik. Kemudian perintah bersyukur ya, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Washkuru nikmat Allah
dan bersyukurlah terhadap nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian adalah kepada Allah kamu menyembah. Diperintah memakan makanan yang halal dan perintah bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang yang kedua adalah hadis terkait dengan makanan dan minuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minnat thayyibati wa'malu sholihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Summa zakar rajulu yutilus safaro asa aghbara yamuddu yadaihi ilas samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami wa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya, memerintahkan dengan firman-Nya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Robku, Ya Robku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Apa isi dari hadis ini? Ya. Jadi apa? Orang yang dipenuhi dengan makanan yang haram, ya, dengan minuman yang haram, pakaiannya haram, kemudian berdoa kepada Allah, bagaimana doa itu akan dikabulkan? Tentu saja doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang memakan makanan yang haram, minuman yang haram, maka doa itu tidak akan diijabah. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini bahayanya. Ini ya hadis dan ayat tadi. Ya. Jadi kandungan surat An-Nahl ayat 114 dan hadis itu Allah menyuruh kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Halal, ya, kemarin sudah kita bahas, meliputi 3 sisi. 1, halal zatnya. 2, halal proses pengolahannya. Dan 3 adalah halal cara mendapatkannya. Sedangkan thayyib atau baik adalah yang memiliki kandungan gizi, nutrisi yang cukup dan bermanfaat bagi
bagi tubuh. Nah, sekarang ya untuk tajwidnya, hukum bacaan tafkhim dan tarqiq yang ada pada ayat An-Nahl tadi. Apa tafkhim? Apa tarqiq? Di tafkhim itu dibaca tebal. Tafkhim itu tebal. Menurut istilah, mengucapkan huruf tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Bunyi lam pada lafal Allah yang dihukumi tafkhim harus dibaca tebal. Allah. Jadi lam jalalah di sini dibaca tebal. Syaratnya apa? Didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Contohnya amrullah. Jadi ini didahului dengan ini dhamma. Amrullah. Innallaha yadribullaha huwallahu. Allah tebal ya, dibaca tebal. Ini tafkhim namanya. Namun yang kedua adalah tarqiq, yaitu manakala ya, didahului dengan kasrah. Jadi ini dibaca tipis apabila lafal Allah itu didahului dengan harokat kasrah. Jadi inna lillahi yarfa'illahu, bukan yarfa'illah, tapi yarfa'illahu. Yafsahillahu, bukan yafsahillah, tapi tipis yafsahillahu, la biasa ya. Bi ayatillahi, bi ayatillah. Ini berhukum tarqiq atau dibaca tipis. Tadi hukum tafkhim dan tarqiq pada lafal Allah. Sekarang ya, untuk bacaan ra ini juga berhukum tafkhim dan tarqiq. Hukum ra dalam ilmu tajwid dibagi menjadi dua, yaitu tafkhim. Tafkhim tadi adalah tebal, dan tarqiq yaitu dibaca tipis. Huruf ra berharokat fathah atau fathah tanwin ya, seperti ini ya, itu dibaca tafkhim. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ro agak tebal ya. Qul a'udzu ro. Qul a'udzu birabbin nas. Sayasla narong zatalahab. Ro yang dibaca tebal. Juga yang kedua adalah ketika berharokat domah ya, atau domah tanwin. Run. Yauma idzi yasdurun nasu narun hamiyah. Atau yang ketiga, huruf ra itu sukun mati. Atau sukun karena waqaf, tapi didahului oleh fathah atau dhamma.
Di fathah atau doma. Tadi yang pertama masih ingat ya, itu fathah atau fathatain, fathah tanwin. Yang kedua tadi doma atau domah tanwin. Ini juga kalau ro itu mati didahului dengan fathah dan doma. Misalnya fasholli li rabbika wanhar, har tebal, har. Demikian juga ketika didahului dengan doma ini. Hatta jur tumul maqabir. Ya. Nah, berbeda ya nanti ketika kita lanjut yang D dulu, yang keempat. Huruf ra ketika sukun karena waqaf atau didahului oleh huruf sukun, sedang sebelumnya lagi adalah huruf yang berharokat fathah atau doma. Jadi ketika berhubungan dengan fathah dan domah, ya, itu dibaca dengan tafkhim. Innal insana lafi khusr. D ya. Ra sukun karena waqaf didahului oleh huruf sukun. Ya. Nah, didahului oleh huruf sukun. Huruf yang mati. Sedang sebelum huruf sukun itu adalah fathah atau dhamma. Ya, jadi ini ya, ketika ini fathah atau dhamma. Ya. Sekarang ra yang dibaca tarkik tipis, yaitu huruf ra berharokat kasrah atau kasrah tanwin. Kalau tipis tarkik itu kaitannya dengan kasrah atau kasrah tanwin. Contohnya ya, ila fihim rih bukan rih tapi rih enteng tipis, rih latash itai wasoir. Ya, atau yang kedua tanwin, ra yang tanwin bimusaitirin illa rin, enteng ya tipis, rin bukan win tapi rin. Ya, pengucapan ra ya, ini ringan atau tipis. Yang kedua, huruf ra berharokat sukun atau sukun karena waqaf didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau ya sukun harfulin. Ini kasrah. Ya, kaitannya dengan harokat kasrah. Contoh, ra disukun karena waqaf didahului oleh ya sukun harfulin. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Tipis. Ra-nya dibaca tipis. Atau ra disukun, ra mati karena waqaf didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Ini. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Bir, ya, bukan makobir, ya, tapi makobir, ya, ringan atau tipis. Yang ketiga dose, huruf ra sukun karena waqaf, sedang huruf sebelumnya sukun dan kasroh. Ya, huruf sebelumnya ya, ini sukun, ya, jadi ra yang mati atau diwakafkan, ini ra ini diwakafkan, dimatikan. Huruf sebelumnya sukun dan kasroh. Hal fi zalika qasamun lidhi hijr. Hijr. Ra-nya tipis. Nah, sekarang yang ketiga, pada posisi ra boleh dibaca tafkhim maupun dibaca tarkik. Apa?
yaitu ra sukun didahului oleh huruf-huruf berharokat kasrah dan sesudah ra terdapat huruf isti'la yang berharokat kasrah atau kasrohtain. Huruf isti'la adalah huruf-huruf ini: kha, shad, dad, zain, ta, qaf, za. Contohnya min air si min air bihi bihir sin. Ya. Jadi ra ini sukun, perhatikan ini ra sukun. Ya. Kemudian sesudah ra ini hurufnya huruf huruf isti'la. Air. Ya. Nah, sesudah huruf ra yang mati, ini hurufnya huruf isti'la, huruf ra. Yang berikutnya ra sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah dan sesudah ra terdapat huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Jadi huruf isti'la di sini ini ada ra yang mati, ya, kemudian huruf isti'la sesudahnya ada huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Ini boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik. Ya, ini pada posisi ya, ketika sesudahnya huruf isti'la. Ini kira-kira jawabnya apa? Silakan dihitung. Ya. Perhatikan surat An-Nahl yang tadi kita baca. Ya. Kemudian ya, pada surat An-Nahl ini silakan dicari, dihitung berapa lam tarkiknya, berapa lam tafkhimnya, berapa ra tarkiknya, dan berapa ra tafkhim. Ini bisa di screenshot ya, nanti sebagai tugas. Mencari, menghitung lam tarkik, lam tafkhim, ra tarkik, dan ra tafkhim pada surat An-Nahl ayat 114.